Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Suyono, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Mau menyampaikan informasi bahwa belum lama ini saya bersama tim yang diketuai oleh Pak Rahmat melakukan pengabdian masyarakat internasional, tepatnya di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Malaysia, dan kegiatan tersebut dilaksanakan di Ranting Kampung Baru. Nah, pada kesempatan itu saya memberikan materi tentang deteksi dini konflik pembagian waris. Nah, kenapa deteksi dini konflik itu penting? Karena banyak kasus terjadi ya di masyarakat bahwa pembagian waris terutama berkaitan tanah itu menimbulkan banyak konflik. Anak membunuh orang tua membunuh anak, dan keluarga itu bisa tercerai-berai dan justru menjadi musuh. Itu karena apa? Karena tidak ada antisipasi terhadap datangnya konflik ketika terjadi pembagian hukum waris. Maka early warning sistem konflik di dalam pembagian waris itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum terjadi konflik terhadap pembagian waris itu sudah bisa diantisipasi terlebih dahulu, sudah bisa dicegah terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan pemahaman atau framework yang sama terhadap anggota keluarga dengan acuan, panduan, dasar, dan pondasi hukum yang sama. Nah, dalam hal ini kemarin kita menjelaskan tentang pembagian hukum waris berdasarkan nilai-nilai Islam yang dinamakan faraid itu. Nah, kalau seluruh keluarga menggunakan pedoman ilmu tersebut, insya Allah tidak akan terjadi konflik karena aturannya sudah jelas dan itu diyakini kebenarannya begitu. Dan sebagian lain dari early warning system konflik itu selain menyangkut hubungan interpersonal antar keluarga, juga secara masif bisa diberikan dengan model dakwah, yaitu melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai tempat atau melalui berbagai event-event pengajian, sehingga masyarakat punya kesadaran bagaimana bisa melaksanakan hukum waris itu di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Ahmad Muhajir Nugroho SMH, saya Ketua PKM Internasional Universitas Ahmad Dahlan. Kami melakukan PKM Internasional di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Kami menemukan di sana bahwa masyarakat atau warga PCIM Malaysia itu belum memahami soal hukum waris, sehingga kami melakukan pelatihan hukum waris pada tanggal 28 Agustus secara online, 2 September secara online, kemudian kami melakukan tatap muka langsung pada tanggal 16 sampai 17 September di Kampung Baru, Malaysia. Di sana apa yang ditemukan persoalannya yang tentang hukum waris? Ya, ternyata memang kita temukan bahwa masyarakat tidak begitu paham soal hukum waris, dan mereka sangat membutuhkan ilmu itu untuk perusahaan pembagian waris di kampung halaman, terutama di perantauan. Karena ada masalah yang kami perlu dapatkan. Pertama, mereka kadang tidak diikutkan dalam hal pembagian waris. Ya, yang ditemui adalah para pekerja migran gitu ya. Itu terus apa persoalan yang paling pemahaman tentang hukum waris mungkin belum dipahami? Ya, belum dipahami soal pemahaman hukum waris itu. Dari PKM Internasional WAD ini solusi apa? Memberi solusi dengan memberikan pendidikan atau pelatihan hukum waris, tata cara pembagian waris menurut konsep hukum Islam, sehingga mereka memahami bagian-bagiannya untuk para ahli waris seperti apa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau seandainya terjadi sengketa waris, kita menyampaikan teknik untuk mediasi waris. Jadi tata cara menyelesaikan waris di luar pengadilan melalui proses mediasi. Itu kami harapkan para pekerja migran yang ada di sana benar-benar memahami soal hukum waris. Mereka bisa melindungi hak-haknya karena mereka jauh dari perantauan yang kadang bisa saja tidak dilibatkan dalam soal pembagian waris. Itu rata-rata mereka bekerja sana mendapatkan uang kemudian dikirim ke keluarga kan biasanya, atau gimana? Ya, rata-rata mereka mendapatkan uang dari hasil bekerja lalu dikirimkan ke Indonesia keluarganya. Namun ada kasus yang menarik di antara mereka itu, setelah uangnya dikirimkan ke sini, ternyata uangnya diberikan tanah
dan diatasnamakan orang tuanya, bukan diatasnamakan mereka yang bekerja di Malaysia. Sehingga ketika orang tuanya meninggal, tanah tersebut merasa dihaki oleh seluruh anak-anaknya, padahal itu merupakan hasil jerih payah dia di Malaysia. Itu yang jadi persoalan. Karena pertama pembelian tidak atas nama yang memberi uang ya. Ya. Tapi mungkin malah ayahnya atau orang tuanya mungkin ya. Iya, ayahnya atau orang tuanya yang justru membelikan, lalu diatasnamakan orang tuanya. Tapi kemudian itu jadi masalah ketika harta tersebut akan diwariskan atau tanah tersebut akan diwariskan, karena merasa yang lain memiliki hak. Dikira itu punya ayahnya, padahal bukan, itu punya keluarga atau mungkin anaknya yang sedang bekerja di Malaysia.